Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek akhir dari mata kuliah Kimia Organik yang diampu oleh Ibu Apeti Isanti Dwi Rahayu MS Farm. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Adapun dengan saya atas nama Aden Malfazat dengan NPM 23180310117. Saya Muhammad Hafizul Mulano dengan PM 2318 031064. Saya Najma Kamila Nur dengan MPM 231803104. Saya Indah Pramudiaswari dengan NPM 2318031015. Baik, adapun tema dari poster kami itu adalah mengenai gugus asam karboksilat. Apa sih asam karboksilat itu? Jadi asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil COOH, yaitu adalah istilah karboksilat yang didapatkan dari dua gugus, yaitu gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Nah, asam karboksilat itu adalah turunan alkana di mana sebuah atom H alkana diganti dengan gugus COOH. Dan dari tata nama asam karboksilat itu terbagi menjadi dua, yaitu pada aturan IUPAC dan juga trivial. Jadi pada sistem IUPAC itu nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A yang diganti dengan oat dan di depannya ditambahkan kata asam. Contohnya itu seperti asam propanoat. Nah, secara umum tata nama asam karboksilat itu sama sebagaimana aldehida sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Adapun dengan nama trivial asam karboksilat itu diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Contohnya seperti HCOOH disebut juga sebagai asam formiat atau asam semut karena ditemukannya itu dalam semut. Oke, melanjutkan dari Eden, rumus umum asam karboksilat itu adalah RCOOH. Dengan COOH menunjukkan gugus karboksil dan R menunjukkan sisa molekul yang terikat pada gugus asam karboksilat ini. Adapun ciri khas dalam struktur asam karboksilat ini yaitu C rangkap 2O dan rangkap tunggal OH. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimianya. Yang pertama itu ada sifat-sifat kimia. Dia itu ada kereaktifan, reaksi dengan basa, reaksi acidifikasi, kepolaran, dan ikatan hidrogen. Yang kedua ada sifat-sifat kimianya. Yang pertama ada wujud. Pada suhu kamar, dia berwujud zat cair yang kental. Pada suhu yang tinggi, dia berbentuk zat padat yang sukar larut dalam air. Yang kedua, titik didihnya dan titik lelehnya itu relatif tinggi. Lalu ada kelarutan. Asam karboksilat di suhu rendah, dia cenderung larut dalam air. Kalau dia di suhu tinggi, dia sukar larut dalam air. Dan juga daya hantar listriknya itu lemah, jadi dia termasuk elektrolit lemah. Adapun produk atau bahan yang mengandung gugus fungsi asam karboksilat itu, yang pertama ada elaborasi keju, asinan kubis, kol yang difermentasi, dan minuman ringan itu mengandung asam laktat. Lalu ada aktif untuk pembuatan obat-obatan berdasarkan vitamin C, yaitu asam askorbat. Dan yang ketiga itu pembuatan karet, dia mengandung asam asetat. Lalu dilanjutkan oleh Eden. Baik, izin melanjutkan dari Ayunda tadi. Jadi kan pemanfaatan gugus fungsi asam karboksilat itu banyak. Nah, salah satunya itu dari pemanfaatan pembuatan mentega ataupun lilin, dan juga ada industri sabun, deterjen, sampo, kosmetik, dan produk pembersih lainnya itu dari pemanfaatan asam oktat. Dan jadi dari pembuatan sabun, bahan dasar sabun itu kan adalah minyak atau lemak. Nah, NaOH atau KOH dan bahan tambahan lainnya seperti pewangi dan juga pewarna. Nah, jika minyak atau lemak dan NaOH itu dipanaskan atau dimasak, minyak atau lemak itu nanti akan menjadi pecah dan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya itu bereaksi dengan NaOH, disebut juga reaksi penyabunan dan membentuk sabun. Dan itulah yang membuat sabun itu dapat untuk membersihkan. Selain itu juga ada pengawetan, yaitu pemanfaatan dari asam sorbat dan juga asam benzoat. Selanjutnya itu ada dampak bahaya dari produk yang mengandung asam karboksilat, yaitu asam asetat. Asam asetat adalah asam karboksilat paling sederhana kedua dengan rumus Ca3COH. Asam asetat bisa sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika penggunaannya tidak sesuai prosedur
pemakaian, dan tidak ditangani dengan baik. Paparan dari asam asetat sendiri dapat menyerang melalui inhalasi, konsumsi, atau kontak kulit dan mata. Menghirup asam asetat dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kejang-kejang, dan pembengkakan yang dapat menyebabkan pneumonitis kimiawi dan bahkan menyebabkan kematian dalam kasus yang lebih ekstrim. Selanjutnya adalah uji yang bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus karboksilat, yaitu uji bikarbonat. Prinsip dari uji bikarbonat ini ialah mendeteksi gugus karboksil dengan cara mereaksikan sampel dengan NaHCO3 yang kemudian akan membentuk gas CO2. NaHCO3 terionisasi menjadi Na+ dan HCO3-. Asam karboksilat pun terionisasi menjadi RCOO- dan H+. CO2 dapat terbentuk karena ion HCO3- merupakan basa lemah yang berinteraksi secara lemah dengan ion H+. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasma. Nah, uji selanjutnya itu ada uji lakmus. Uji lakmus ini dilakukan untuk mengetahui apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam golongan asam karboksilat ataupun bukan, dengan cara memotong kertas lakmus biru lalu ditetesi dengan senyawa yang diuji. Nah, asam karboksilat mengubah lakmus biru menjadi merah, jadi otomatis reaksi positifnya itu ketika mengandung asam karboksilat, lakmus biru itu menjadi warna merah. Karena gugus hidroksil yang terdapat pada COOH jauh lebih asam dibandingkan pada alkohol. Nah, reaksinya itu ada RCOOH plus NaHCO3 menjadi RCOONA plus H2O plus CO2. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Adapun referensi yang kita buat terdapat pada poster kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami.